Emangnya konten apa sih yang lo buat di TikTok sampai 100.000 orang di Indonesia ini nge-follow lo gitu? Gue nggak munafik ya, Mbak ya. Dari zaman SMA mungkin kalau abang lihat teman-teman gue kayak mana udah tahu lah Iya ya. udah tahu. Ya kita hobi kayak ke dunia malam kayak Wih, gitu ini- kan. Ya, gue nggak apa-apa. Oh sorry, is it okay untuk mention No, ini? it's okay. Soalnya gue walaupun seandainya gue ngedugem misalnya gitu ya, gue nggak pernah sama sekali kayak yang namanya. Halo, Hai guys, hai guys, jadi kembali lagi ke podcast Deep Talk with Ama. sama Risma. Ya, Weh, sama Risma keren Gusria. banget. Nah, hari ini seperti biasa aku podcast Deep Talk with Ama itu nggak sendiri. Aku sudah mendatangkan, udah senyum duluan. Aku Apa sudah mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa, Dokter Niko Amin. Latif. Oke, thank you Ama. Sebelumnya makasih banget udah ngundang gue di sini ya. Yes, terima Oke. kasih Niko udah nyempetin waktu di tengah kesibukannya. Sama-sama Ama. Oke. Niko ini bisa ceritain nggak sih background mungkin sekarang tuh kesibukannya apa? Oke. Terus kemudian background pendidikannya nih apa nih sampai bisa viral banget gitu kan? Oke, sebelumnya sekali lagi deh gue terima kasih buat Ama udah ngundang gue di sini. Perkenalan dulu, nama gue sebenarnya Niko Saputra. Cuman memang karena nama account gue baik di aplikasi manapun tuh gue bilang Niko Latif gitu. Jadi orang-orang lebih kenalnya sih mungkin lebih ke Niko Latif. Nah, untuk background gue kayak gue lulusan dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Kedokteran. Alhamdulillah, gue juga sebenarnya baru fresh graduate sih, baru tahun ini fresh graduate dan tahun ini pun juga gue langsung kerja dan tantangannya adalah kerja di awal langsung di masa pandemi. Weh. Weh. Cuman ya gimana ya, karena gue juga udah mungkin panggilan hati dan dari gue sendiri pengen jadi dokter. Jadi even seandainya emang kerjanya sekarang lebih susah atau seandainya lebih banyak tantangannya, gue harus bisa jalanin itu gitu. Benar. Makanya kayak yang di masa pandemik ini, kalau mau ditanya tadi kesibukannya, gue lagi sibuk di pekerjaan aja sih, lebih kerja di rumah sakit, ditambah lagi sering udah mulai pakai APD kayak gitu kan. Jadi ya kerjanya lebih susah aja sih, lebih rumit lebih tepatnya. Oke. Gitu. Niko, ada pertanyaan mendasar sekali. Baik. So-soan gitu kan. Niko asalnya dari mana sih? Dari Palembang asli? Oke, asal gue dari Palembang, tapi gue lahirnya dari Lampung. Dan tinggal lama juga sebenarnya di Lampung sih lebih, dan juga sering juga di pulau-pulau Jawa di Jakarta. Sepupu-sepupu gue juga banyak juga di Jakarta. Jadi tapi papa mama gue emang asli Palembang. Jadi kalau mau dibilang orang mana, gue kayaknya harusnya bilang orang Palembang kali ya. Orang Palembang. Orang Palembang karena kayak ya mungkin juga pendidikan di sini. Walaupun lahir bukan di sini, tapi gue juga tinggal lama juga di sini. Tinggal Jadi lama ya di udah, sini. papa mama juga Palembang jadi orang Palembang. Jadi for your information, gue tuh udah kenal Niko Yes. tuh udah lama banget guys. Ya nggak sih Betul Ko? banget. Itu dari SMA ya, Maya? Dari SMA. Yes. Karena Niko nih dari dulu ya, nih menurut gue tuh lo tuh kayak orang yang humble dan temen lo tuh banyak di mana-mana. Ya gimana ya? Iya kan? Sebenarnya gue dari SMA tuh emang gak mau milih-milih temen. Cuman gue juga harus pinter mana yang bisa dijadiin temen biasa, mana yang bisa dijadiin temen deket gitu. Karena ya bukan berarti kita mau kayak, ih lo sombong banget mau milih, enggak. Tapi kita tahu loh circle kita tuh dan yang sesuai dengan temen atau kayak satu koneksi itu yang mana gitu. Berarti Niko bisa berteman dengan siapa aja. Bener, bisa sama siapa aja. Cuman kalau mungkin yang temen-temen yang deket banget, itu ya paling cuman beberapa lah gitu. Beberapa. Iya. Makanya kayak Niko tuh gue juga gak nyangka Niko mau datang ke sini sih. Kenapa Kayak, gitu? Iya karena Adal juga nanya, "Ma kenal sama Niko?" Kenal gitu, tapi emang udah dari SMA. Betul. Dan ternyata ketika diajak ngobrol di sini mau gitu. Ya gitulah, karena juga Ama kan udah kenal juga sama gue udah lama, jadi ya kenapa enggak gue mau Kenapa datang enggak di ya? podcast Ama, apalagi podcastnya udah keren banget kan, lihat tuh ruangannya udah niat banget. Weh. Ini harus nih orang-orang ya, langsung like, subscribe ya, jangan lupa di komen juga nih. Mantap nih emang sama entertainer. SMA, SMA 1, SMA 1 Palembang. betul. Dan sering jadi juara kelas. Ya, alhamdulillah sih kemarin gue dari kelas 1 sampai kelas 3 juara kelas terus, kayak ya juara 1 terus sih, alhamdulillah. Ah, ya Allah, ini minder nih yang duduk sini.
Mohon maaf, gue juga juara 1 dari belakang tapi. Nah, Niko kan termasuk lah ya Oke. bisa kita sebut sebagai mahasiswa berprestasi. Oke, Niko amin. kenapa sih sekarang memilih untuk masuk ke jurusan kedokteran? Oke, honestly gue tuh sebenarnya awal banget emang pengen banget jadi cita-cita pengen jadi dokter. Cuman kayak gue tuh zaman dulu gue SMA gue tuh kayak insecure gitu. Walaupun emang gue ranking 1, cuman kan kalau dari ranking paralel istilahnya tuh ranking semua angkatan tuh gue masih ranking 20-an gitu. Ternyata masih banyak teman-teman yang lebih pintar dari gue. Ternyata masih banyak teman-teman yang punya nilai lebih besar dari gue. Cuman ya karena gue pengen banget jadi dokter, akhirnya gue memberanikan diri coba untuk ikutan di SNMPTN atau jalur undangan dokter gitu. Harapannya kalau seandainya gak lulus undangan kemarin, gue malah kepikiran jadinya gak mau dokter lagi. Malah gue mau ngambil fakultas teknik rencananya. Dan juga kemarin karena gue juga udah insecure duluan kayak udahlah kayaknya gue gak mungkin lulus deh undangan gitu kan. Gue juga kemarin sempet tes di salah satu perusahaan PT Pertamina gitu, Perusahaan ya. perusahaan gitu kan. Dan alhamdulillah gue keterima juga. Nah waktu pas gue udah tes sampai di tahap akhir, ternyata pengumuman juga nih. Pengumuman bahwa gue lulus undangan kedokteran. Jadi pilihan gue tuh ada 2. Kira-kira ini juga bisa jadi hidup gue nih ke depannya. Mau ngambil Pertamina atau gue mau ngambil FK. Finally, karena emang dari keluarga gue tuh dari keluarga BUMN. Papa gue BUMN, kakak-kakak gue BUMN semua. Gue tuh kayak memberikan kenapa gua nggak coba aja jadi dokter, jadi gua bisa dapat warna di keluarga ini gitu. Oh Jadi iya. even seandainya keluarga emang sakit atau emang keluarga pengen tanya tentang kesehatan, ya ada yang terwakilin dari keluarga ini gitu. So kayak gua langsung mikirin aja, yaudah gua tekatin diri karena emang udah cita-cita juga. Pertamina gua nggak ambil, akhirnya gua pilih FK gitu. Niko, as we know, kuliah kedokteran itu kan sangat sulit ya, nggak Betul, mudah. betul banget. Dan ada istilahnya kalau nggak salah gue dengar itu ada namanya long life learning Yes, di bidang kedokteran gitu. kedokteran. Setelah lo ngejalanin sampai ke titik ini, Mhm. apa yang lo rasain gitu? Apakah ada rasa menyesal sebelumnya untuk join ke sini, capek dan lain-lain? Oke, kalau merasa menyesal tuh sejauh ini sih nggak menyesal sih. Walaupun gue pernah juga ada masa-masa gue depresi. Kayak dari zaman kuliah, apalagi zaman gue koas gitu. Zaman kuliah kita ambil salah satu contoh aja yang pernah gue bikin bener-bener depresi. Kayak ada di satu blok gitu. Bloknya tuh blok paralel. Jadi digabung 2 blok dalam satu ini pokoknya dalam 2 paralel itu digabung kayak gitu. Nah itu tuh sibuk pakai banget. Ibarat tuh kayak masih zaman kuliah gitu loh. Tapi udah sesibuk ini. Karena materi yang Karena dipelajarin banyak, materinya tuh banyak banget dan ujian terus. Akhirnya gue kayak yang udah nangis dan gue curhat sampai nangis. sampai nangis dan gue curhat sama mama gue. Tapi karena kayak mama gue selalu support gue terus kayak ya udah akhirnya gue tetap berjuang terus. Di koas pun juga kayak gitu. Koas tuh mungkin teman-teman netizen ada yang nggak tahu apa ya. Koas itu kayak masa pendidikan profesi lo. Lo setelah dari pendidikan ambil dapat esket, gelar esket, mau dapetin gelar dokter itu lo harus koas dulu. Nah di koas itu pendidikan itu lebih susah lagi, Mbak. Lebih susah lagi dan pressure-nya itu tekanannya baik itu fisik, mental, itu semua ada semua di koas itu dan gue baru ngerasain ternyata hidup tuh susah, Bro. Wah, Ternyata hidup ini tuh berat, Bro, gitu kan. Gue bahkan di koas itu pernah believe it or not, gue hampir 2 hari nggak tidur gitu. karena belajar. Karena gue jaga, besoknya gue ujian, terus nyambung lagi masuk stase pagi lagi, jadi kayak yang anjir kok gini banget ya gitu Hidupnya kan. gitu Iya kan. kayak ternyata bukan cuma di pendidikan doang, pas gue udah jadi dokter pun ya udah sama aja. Tapi akhirnya sudah Gitu. beradaptasi gitu. Akhirnya udah beradaptasi ya, jadi kalau emang orang, ih kok jaganya lama banget, kok jaga lama banget. Tapi karena gue udah terbiasa dan gue udah nyaman dengan kondisi ini, ya gue nganggapnya biasa aja gitu, walaupun emang capek gitu. Jadi gue menyimpulkan bahwa emang untuk menjalani jurusan di kedokteran itu nggak semua orang mungkin bisa ya. Iya sih, Ada yang penting kalau lo mau masuk FK atau lo mau jadi dokter, lo tuh harus niat dulu, itu yang pertama. Jangan pernah sama sekali cuman ikut-ikutan atau gaya-gayaan. Kan banyak nih zaman sekarang, aduh gue pengen lulus dokter biar keren kayak gitu banget. Itu jangan banget karena kalau lo udah masuk, nanti lo malah itu yang terjadi penyesalan. Kecuali kalau seandainya lo emang udah niat. Kalau udah niat beda cerita gitu. Mau karena seberat biayanya apapun, mahal. biaya mahal juga gitu kan. Sebenarnya iya sih. Kan lo bilang tadi kuliah kedokteran itu belajar aja Niko. Betul.
Sedangkan gue tahu lo tuh SMA anaknya jalan kemana, Yes. gaul gitu. Ini beneran ya guys, dia tuh hits lah bisa dibilang. Oke, Hits dalam arti positif guys. betul. Maksudnya dia kayak gue bilang di awal tadi, dia bersosialisasi kemana aja Oke, dan masuk kemana aja. oke, Nongkrong, ngumpul sama temen pasti pasti. kan. Nah, ketika SMA lo merasakan kayak gitu, Oke. kemudian kuliah sampai koas, lo baru menyadari bahwa oh hidup gue sekarang belajar aja, Benar, dan sempet mention depresi. betul. How you survive Oke, dengan depresi yang lo bilang itu tadi? jadi sebenarnya kalau mau dibilang kayak gitu, dari pribadi gue tuh udah menanamkan diri kayak moto lah. Moto diri gue tuh work hard, play hard. Jadi kalau seandainya juga gue mau kerja atau seandainya gue mau suatu fokus di bidang akademik, gue tetap fokus. Tapi ketika gue ada waktu luang, gue juga harus play hard gitu. Gue harus juga ada waktu untuk me time. Nah, gue nggak munafik ya, Mbak ya. Dari zaman SMA mungkin kalau abang lihat teman-teman gue kayak mana udah tahu lah Iya ya. udah tahu. Ya kita hobi kayak ke dunia malam kayak gitu-gitu Wih, ini kan. Ya, gue nggak apa-apa. oh sorry, is it okay untuk mention No, ini? it's okay. Soalnya gue walaupun seandainya gue ngedugem misalnya gitu ya, gue nggak pernah sama sekali kayak yang namanya minum ataupun kayak ngerokok Ngerokok. gitu. Jadi kayak yang gue emang salah ya kalau seandainya gue ke situ. Yang penting gue suka aja lagunya gitu. Dan Retweet. itu itu kayak yang apa ya? Tapi di pandangan orang lain tuh kayak yang nggak mungkin pasti lo tuh nakal kalau udah masuk ke situ tuh lo tuh nakal kayak gitu tuh. No, Judgment. nggak kayak gitu. Tapi memang sih maksudnya ya kita nggak munafik juga. Emang mungkin lebih dominan ke sana. Cuman tergantung lo nya juga. Kalau lo mau yang kayak gitu-gitu tuh lo harus tahu diri juga porsi lo. Dan jangan dijadiin ini nih kayak keseharian lo gitu. Dijadiin itu tuh have fun buat lo. Nah kebenaran gue orangnya tuh kayak gitu. Makanya kalau orang lihat, kalau dari sosial media kan gue juga pernah ngupload mah kayak kemarin gue ikutan DWP gitu Oh kan. iya. Ya orang kayak ngelilai apa sih orang nih padahal mau jadi dokter tapi kayak gitu. Please lah kayak lo harus buka pikiran lo. Gak semua orang yang gitu-gitu tuh ke arah situ gitu. Yang penting gue menjalanin itu dengan kesenangan gue gitu. Yang penting dan satu lagi lo bisa main kayak gitu, tapi lo harus buktiin juga ke orang tua lo sama orang-orang lain bahwa lo juga berprestasi gitu. Wow. Makanya kayak mama gue, bahkan gue ngomong, "Mah, Niko malam ini dugem sama teman-teman." Sumpah. Sampai kayak mama tuh saking percayanya gitu ya, kata mama, "Ya udah, jangan minum, jangan ini." Ya udah. Dan gue nggak ngelakuin itu gitu. Yang penting dan gue juga menunjukkan ke mama gue berprestasi. Ya gue dapet ranking 1 terus gitu. Ya orang tua ngerti lah gitu. Yang penting anaknya nyaman. Anak bisa berprestasi itu karena juga nyaman gitu. Anaknya Terbuka. iya dan dia nggak terpaksa gitu. Bukan karena dipaksa orang tua lo harus belajar dari sini biar dapet. No. Buktinya gue tetap menjalani hari-hari gue dengan biasa tapi gue juga tetap berprestasi. Wah ini ya, satu Betul. insight yang gue dapat dari cerita lo barusan, Betul. work-life balance. Ya. Dimana bekerja dan keperluan kehidupan itu balance, seimbang. Ya, satu lagi ya. Ibadah juga jangan dilupain. Nah, Nah, itu aduh itu penting ini banget. jujur ya nih gue deg-degan gue. Ya, balance lah kayak kata Ama tadi kan. Dunia tuh harus balance dan lo harus nanti deh kalau untuk netizen mungkin yang masih usianya lebih muda dari kita nih mah, kita kan udah tua nih ya. Iya udah berapa nih gitu kan. Mungkin teman-teman yang masih mau melek maksudnya Baru masih mau buka gitu ya gitu, mau baru buka. meletik gitu. Yes. Lo ya jalanin aja lah, yang penting lo harus tetap ngejalanin itu sesuai dengan diri Porsinya. lo, sesuai dengan porsinya dan harus selalu positif. Berarti gitu. mau kemanapun harus bisa kontrol diri. Betul. Itu Tahu wajib batasnya. banget. Tahu batas. Betul. Wih, ini beneran keren sih Ko. Gak salah nih ngundang Niko. Seneng deh jadinya. Kok mungkin ada teman-teman di rumah ini nanya, kok bisa ya gitu. Seorang dokter itu bisa dapat endorsement banyak gitu. Apa sih yang lo lakuin kemarin-kemarin kok? Aktif di sosial medianya gimana? Oke. Kalau boleh jujur, gue baru banget aktif itu di media sosial tuh bulan Agustus. Mungkin sekarang udah Agustus, bulan September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. 4 bulan. Baru 4 bulan banget dan gue baru ngerasain banget yang endorse. Mentu Dapat fee gitu. Itu baru bulan-bulan September, November. Baru banget mah. Jadi kayak yang sempat kaget juga sih ya, alhamdulillah gitu kan, berkat aplikasi TokTok Oh gitu ya. TokTok ya, aplikasi TokTok nih Iya, membawa berkah. aplikasi TokTok juga dan ternyata di aplikasi satu lagi Instagram gue juga bisa jadi up gitu.
mungkin gara-gara netizen juga di TikTok pindah ke situ juga, atau seandainya emang di Instagram gue sekarang jadi mulai aktif lagi nih Mam. Kalau lo lihat Instagram gue kayak snapgram gue tuh udah mulai banyak, karena menurut gue orang ngefollow gue tujuannya dia pengen ngelihat gue gitu, at least kayak Bener. kehidupan gue. Ya jadi makanya gue selalu ngupdate terus untuk kehidupan gue gitu. Harapannya biar followers gue tetap senang sama gue gitu. Tapi jangan lupa juga selalu memberikan konten tuh kalau bisa yang positif Positif, gitu. benar. Apalagi untuk anak-anak Mau muda minum zaman dulu, sekarang gitu. Riko? Boleh, boleh, Sepertinya boleh. sudah melirik minum nih. It's okay. Dia lagi sakit gigi guys, Niko. Ini netizen mau lihat cara dokter Niko minum. Ainun jangan dikat. Oke, sorry Oke, Ko. Jadi dia dokter Niko lagi sakit gigi guys. aku tuh sakit gigi dan hari ini baru dicabut gigi. Aduh, kita paksa podcast, bukan Ya, tapi paksa sih ya. enggak Lagi lah. kebetulan invitationnya today. Ya, dan harus profesional lah. Iya, wah ini mantap nih. Oke, lanjut, Mah. Oke, lanjut udah, Oke, dokter. siap. Dokter. Nah, Niko, kalau boleh tahu berapa sih followers di TikTok dan Instagram saat ini? Oke, gua ngejalanin di aplikasi TokTok itu udah 4 bulan tadi kan. 4 bulan. Alhamdulillah udah lebih dari 100K. Itu terus Berarti juga 1 bulan 25K. sekitar itu. Kalau kita mungkin Kalau bahagia 4 seandainya bulan. bener. Dan ya gua bukan mau bilang gimana-gimana, bukan cuman sekali doang video-video gue. Alhamdulillah banget kayak malah akhir-akhir ini video-video gue juga viewersnya juga banyak gitu kan, kayak yang ya udah karena mungkin orang-orang nyaman sama konten gue kayak gini, gue kayak lebih semangat gitu. Dan gue bisa berkomitmen dan terus main ini itu juga karena followers gue mah. Karena Jadi respon makasih mereka banget. baik ya. Iya. Makasih. Iya, makasih banget. Karena ketika kita dapat suatu respon yang baik, kayak yang semangat Penguatan diberikan. ya. Betul. Jadi kita pengen kuat lagi dan pengen gue harus ngasih terbaik lagi nih. Gue harus buat konten apa lagi nih buat Oh iya. followers gue. Gue selalu mikir hampir everyday gue mikir kayak gitu. Kayak yang aduh gue harus bikin konten terus. Nah, terus kalau di aplikasi Instagram sama. Dulu gue followersnya mungkin kita udah followers lama kan, Mak. Kita udah Iya, udah se-following lama lama kan. ya. Kemarin terakhir bulan-bulan Agustus gue masih 1.800 apa 2.000. Terus sekarang? Alhamdulillah udah 12 ribuan. Mohon maaf, Amarisma kalah. Cuman ya memang di Instagram itu netizennya beda sama di TikTok. Gak bisa disamain. Samain ya. Nanti deh kita cerita. Iya, nanti kita cerita. Oke. Oh, emangnya konten apa sih yang lo buat di TikTok sampai 100.000 orang di Indonesia ini Betul. nge-follow lo gitu? Jadi di bulan Agustus itu pertama kali ya gue buka-bukan aja kayak dulu kan TikTok tuh kan kayak dianggap ih lo tuh alay banget sih, Iya, yang benar, kayak gitu-gitu. setuju. Dan mungkin juga konten-konten orang banyak yang joget-joget yang gak jelas kayak gitu kan. Tapi semakin ke depan gue tuh kayak gue udah punya aplikasi TikTok itu bulan Juli. Gue udah punya aplikasi itu, cuman gue nggak berani buat konten jujur. Dan gue masih malu banget nunjukin muka gue. Takutnya karena Ya, dikasih di image sama orang tuh pasti, alay betul. gitu. Tapi akhirnya kayak gue, kenapa gue nggak coba gitu kan? Tapi awalnya gue tuh ngebuat konten tentang kucing gue. Moza ya namanya. Iya kalau si saya. Moza. Jadi kayak coba deh gue buat konten kucing gue, kira-kira banyak gak nih orang yang mau ngeliat gitu. Ternyata nggak laku. Oh, nggak laku. Gak laku. Akhirnya gue masih malu kan, masih malu mau nunjukin muka gue. Jujur ini. Akhirnya gue cobalah konten-konten gue masak. Gue hobi masak. Oh, Ya. malu. Kok aku jadi yang malu? Jadi Bercanda ya. gue coba masak, sama masih nggak laku juga mah. Jadi kayak yang kok gue buat Jadi konten yang laku susah-susah apa gitu kan. kok? Nah ketika gue buat konten, gue bukan mau sok gimana ya. Iya, it's Pas okay. gue menunjukkan muka gue, ketika gue menceritakan tentang kehidupan FK, tapi dari muka gue ditunjukin, mulai terus kayak yang ada kan di aplikasi TikTok tuh kayak yang apa sih, kita dari zaman sekarang udah zaman Oh sekarang iya, gitu kan, perubahan puberty ya. puberty, yes. Nah ketika gue upload kayak gitu, kontennya jadi banyak gitu, jadi viewersnya banyak, yang follow gue banyak. Gue sempet kaget kan kayak yang seriusan giliran gue kayak gini. Ya udah deh gue coba lagi. Ternyata pas gue coba terus, ya udah akhirnya sampai sekarang. Jadi rame. Berarti gue tahu, oh ternyata konten gue tuh kayak gini. Gue nggak bisa maksain konten gue kayak gini gitu. Jadi kita tuh punya suatu ciri khas sendiri gitu loh.
value. Ya, kita punya suatu ciri khas sendiri dan itu nggak bisa dipaksain, Mbak. Misal gue pengen banget sebenarnya kucing gue itu kan yang Terkenal diupin gitu ya kan. terkenal. Cuman ya Main nggak TikTok. bisa. Ya orang kurang tertarik gitu dengan itu. Ya udah, akhirnya gue coba buat konten-konten dengan menunjukkan muka gue. Gitu. Nah, Niko, dalam kurun waktu 4 bulan, followers lo tuh naik jadi Hmm, 100.000 dan bahkan Instagram 12K. yes. Lo ngerasa star syndrome gak sih pas sekarang-sekarang gitu? Oke, mungkin jelasin dulu ke netizen star syndrome itu kayak apa sih, Mah? Star syndrome kalau di definisi gue sih kayak ya, lo tiba-tiba mendadak jadi bintang, pusat Oke, perhatian, dan lo jadi ngerasa kayak ya gue sekarang pusat perhatian, terus kemudian gue takut nih untuk berperilaku di depan umum. oke. Lebih ke mana ya? Kalau mau dibilang gue pernah di masa itu kayaknya ya pernah lah ya, pasti kan. Kayak siapa sih yang nggak kaget gitu dengan membuat konten ini tiba-tiba banyak yang follow kita dan banyak antusias juga sama kita gitu. Cuman ya gue menganggapnya itu kayak udah sih santai aja lah. Yang penting selagi memang banyak yang komen positif dan masih banyak yang sayang sama kita, kenapa enggak gue nggak ngejalanin itu gitu. Kok lupa gue nanya. Hmm. 100k follower tuh kan banyak nih. Kalau Palembang berapa sih total orang-orang masyarakatnya? Sampai gak sih 100.000? Jangan-jangan nih sekota Keren. Palembang nih ngefollow Kayaknya Indonesia deh dia. Indonesia. Ada nggak sih fanbase? Oke. Aduh gue jadi malu deh. Jadi berkat berkat aplikasi yang itu juga kan. Tok tok. Ya TokTok. Jadi ada beberapa followers gue tuh ternyata banyak banget yang suka sama konten gue. Sehingga mereka tuh ternyata kayak udah buat grup gitu kali ya. Gue juga bingung Grup gitu. WA atau line gitu. Gak tahu apa itu. Jadi mereka tuh kayak bilang awalnya ada satu orang kan. Sebenarnya tuh awalnya ada banyak akun-akun Instagram yang mengatasnamakan gue kayak fanbase gue gitu kan. Cuman nggak ada yang gue ACC gitu. Cuman ada satu orang yang emang kayak tulus banget dan emang niat banget segitunya dia ngechat gue gitu kan. Izin katanya dokter, saya dari perwakilan teman-teman perwakilan katanya. Emang Wih, banyak nih banyak nih katanya. berarti. Iya katanya banyak yang gini-gini. Ya udah, terus gue bilang dulu kan tujuan kalian buat fanbase apa. Jujur gue Iya, kayak gue ngerasa, aduh gue bukan artis gitu. iya, Dan gue juga ngerasa kayak siapa sih lo ada fanbase gitu. Cuman karena emang followers gue mungkin udah sayang sama gue, ya kenapa nggak gue kasih feedback gitu ke dia. Ya udah akhirnya gue cuman ACC satu account fanbase gue namanya Nikolatifs. Ada Nikolatif oke S. iya. Nikolatis fans. Ya gitulah pokoknya. Ya udah jadi akhirnya ada Ada fanbase ya ya. gitu. Nah, Niko, berarti konten-konten lo di TikTok kalau gue scroll secara sekali lewat aja sih kayak itu tentang edukasi gimana cara apa yang lo rasain ketika kuliah kedokteran ya, Iya betul seputar itu. betul. Nah, kenapa lo lebih memilih bikin konten tentang itu daripada mengedukasi kesehatan yang spesifik, misalnya Oke, kayak menjaga tubuh tetap kesehatan gitu. ideal, ya Ya. misalnya gitu. Kenapa tuh? Oke, jadi sebelumnya ketika gua main TokTok, ternyata ada juga nih mah dokter-dokter yang udah viral di TokTok duluan dan mereka itu mempunyai ciri khas masing-masing. Oh, walaupun satu profesi punya ciri Punya khas. ciri khas kontennya masing-masing. Ada yang bener-bener fokus edukasi. Itu bener-bener niat sampai dianuin sumbernya, sampai kayak gitu-gitu. Dan dia lebih viral duluan. Followersnya lebih banyak duluan. Ada juga dokter-dokter yang buat edukasi juga sambil ngedance. Jadi kayak yang Oh gitu, dokter misalnya kayak gini gak ngedance. gitu? Eh, Iya, iya. Pakai dia kayak ngedance-ngedance Iya gitu, gitu ya, cuman gini. ada tulisan-tulisan gitu kan di Oh iya. atasnya gitu kan. Gimana caranya bla 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 bla. Ada juga dokter yang pinter nyanyi. Jadi kayak yang oke, berarti setiap orang punya konten khas masing-masing. Nah, sekarang giliran gua. Kalau seandainya gue sudah pernah sih nyoba, gue cobain konten yang edukasi tentang kesehatan kayak gitu. Gue kurang laku gitu mah. Karena orang udah tahu duluan, lebih percaya duluan ke si Pengalaman konten kedokteran. kreator lain gitu, Oh yang gitu. udah lebih mungkin udah lebih Lebih viral lama lagi duluan. juga gitu. Ya udah, berarti gue kayak istilahnya gue nggak bisa ambil lapak mereka gitu. Oh lo bikin lapak baru. Gue bikin lapak baru dengan pola gue sendiri, ialah dengan cara gue yang
Ya itulah mah yang sok-sokan ngelihat muka. Weh. Sok-sokan ngeliat Ya, muka yang kayak Niko tadi cuman ngeliat muka gitu. cuman dikit doang muncul muncul udah gitu. Tapi Kayak banyak gitu. yang nonton kok. Iya makanya jadi gue bersyukur juga gue nggak perlu mikir konten cuman nunjukin muka doang ya alhamdulillah gitu. Itu nggak semua orang bisa kok. Betul. Bahkan gue pun kalau kayak gitu gue edukasi cuma senyum-senyum doang belum tentu laku, mohon maaf gak ada yang nonton. Nih kameramen tertawa ada apa, Anda tidak suka? Jadi ya gue juga nggak percaya gitu. Gue bukannya mau sok cakep apa gimana enggak, tapi ketika gue udah mencoba gitu dengan edukasi kayak gini nggak kurang laku malah gitu. Ya mungkin itu adalah salah satu jalan dari Allah sih. Betul, jadi Bener kayak kan? udah ciri khas gue lah kayak gitu. Kayak kata Allah ya udahlah lo gue kasih enak gak Betul. usah ribet-ribet gitu lo tunjukin muka aja udah Bener, gitu. makanya gue ngejalanin. Cuman memang bukan cuman itu doang, maksudnya gue juga sesekali lah, bukan sesekali sih, banyak juga. Apalagi akhir-akhir ini, gue menceritakan juga tentang kehidupan gue. Karena orang-orang kan pada penasaran. Biasanya cuma ngeliat dari berita, dari Instagram, dan itu cuma dari foto-foto. Nah kali ini gue tunjukin dengan real life gitu. Gue buat suatu video, tapi dengan lagu-lagu yang viral di TikTok gitu kan. Tapi tentang kehidupan dokter. Seorang dokter tuh kayak gini. Oh iya benar. Begadang, kayak yang jam kerjanya kayak gini. Terus tapi lo tuh punya keluarga baru kayak gini. Jadi gue ceritain di situ dalam suatu video. Masa iya gue down gara-gara satu orang doang gitu. Yang penting gue lebih pilih orang sayang sama gue lah gitu. Jadi ya even seandainya dia mau ngomongin apa gue, mau alay, mau norak, terserah. Yang penting gue tetap membuat konten dan ada juga yang masalah tentang pekerjaan juga kayak yang lo kan dokter tapi kok kenapa sih main Seorang laki-laki konten kreatornya gitu kan yang good looking seperti Niko misalnya. Pernah nggak mendapatkan komen-komen yang negatif atau mengarah ke pelecehan seksual?